Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Minggu kemarin ya, ini sudah lama sebetulnya, cuman saya nggak bahas 1 mingguan lah ya, kurang lebih ya. Minggu kemarin kan Kordao ada informasi di Twitter resminya bahwa sesuatu yang besar akan datang memanggil semua Web3 pembangun. Artinya di sini developer ya, pengembang. Kami akan membuat pengumuman S-Prize yang inovatif minggu depan. Ya, artinya di sini sudah mau hampir 1 minggu habis lah ya, tapi belum ada informasi lagi. Kami belum bisa membocorkan rahasianya dulu, tapi percayalah katanya, Anda tidak akan mau ketinggalan. Pembangun bersiap-siap katanya. Artinya pembangun ini ya pengembang, ya pembuat aplikasi, pembuat platform, ya pembangun teknologi, ya pokoknya siap-siap gitu intinya ya. Kemudian Kordao juga mencuitkan, kami dengan senang hati mengumumkan Core S Prize, model baru dan menarik untuk mendorong pengembangan ekosistem yang memberikan nilai bagi pengguna Core dan memberi penghargaan kepada pembangun atas nilai yang mereka buat di jaringan Core, katanya gitu. Jadi S Prize ini kita harus pahami nih, fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan bagaimana sebetulnya. Oke, ini di sini kan dia mengatakan bahwa memberi penghargaan katanya kepada pembangun atas nilai yang mereka buat di jaringan Core ya. Jadi di sini ada tuntutan dari Kordao kepada para pengembang untuk sama-sama membangun value daripada Core itu sendiri. Oke, kita lihat Core untuk S-Price-nya seperti apa. Nah, di sini ada ya dari BSC News ya, diinformasikan bahwa Kordao memperkenalkan S-Prize untuk mendorong pengembangan ekosistem. Ya, jadi Kordao ini memperkenalkan yang namanya S-Prize untuk mendorong ekosistem ini terus berkembang. Oke, pengenalan S-Prize akan memastikan bahwa pengguna mendapatkan akses ke aplikasi blockchain yang berharga sambil memberi penghargaan kepada pembuat untuk kreasi mereka ya. Jadi kreasi itu apakah NFT, apa game, apa bright, apa exchange atau apalah, yang pasti sebuah utilitas untuk betul-betul membangun ekosistemnya Core ya gitu. Kordao mengumumkan hadiah Satoshi katanya begitu ya. Jadi di sini hadiah Satoshi menyusul airdrop Core yang akan segera terjadi. Kordao telah mengumumkan integrasi token hadiah baru ya. Jadi di sini kan ada airdrop yang kedua, ketiga. Yang kedua Maret. Nah, berarti nanti S-Prize ini Maret ya, sekitar tanggal berapa kemarin ya diinformasikan ya. Tanggal 20 Maret. Itu ada airdrop kedua, kemudian airdrop core ya, airdrop core yang ketiganya nanti Mei tanggal 15 ya untuk diklaim. Nah, jadi di sini baru disebut mengumumkan integrasi token hadiah baru yang disebut Satoshi Prize atau Core S Prize ya. Untuk menghormati mekanisme konsensus Satoshi Plus dan Satoshi Nakamoto, token tersebut akan digunakan untuk pengembangan ekosistem. Jadi token yang namanya S-Prize ini diutamakan, ditujukan, diarahkan ke ke pengembang ya, developer daripada platform untuk dijadikan utilitasnya Core ya, untuk membangun price atau harga ke depan, untuk membangun daripada value Core itu sendiri. Menurut pengumuman medium protokol, S-Prize akan memberikan insentif bagi pengembang aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, yang berharga dan pembuat hadiah. Nah, ini tujuannya ada dua. Tujuan yang pertama yaitu memberikan insentif untuk pengembang ya, tadi udah diulas ya di awal, aplikasi nyata ya, pengembang aplikasi nyata yang memberikan nilai bagi pengguna Core. Nah, makanya nanti ada informasi aplikasi jasa, bidang jasa. Nah, ini sudah mulai masuk satu ya, bidang jasa, dimana di sini jasa ini adalah mencari dan pemberi, pencari pekerjaan dan pemberi pekerjaan ada juga ya. Oke, kemudian yang kedua memberi penghargaan kepada pembuat untuk nilai yang mereka buat. Jadi pembuat ini adalah developer ya, pembuat untuk nilai yang mereka buat di jaringan Core sebagai salah satu komunitas terbesar dan terdesentralisasi di dunia ya.
Artinya ya bahasa terbesar dan terdesentralisasi di dunia ini kan semua project ya, semua project mengatakan seperti itu. Jadi artinya ya kita ikuti saja lah. Kita ikuti saja project yang kita jalankan, karena ya kita harus menilai bahwa semua project bagus. Yang penting ada effort positifnya saja. Kemudian menghadirkan produk yang bermanfaat di core adalah pencapaian tertinggi. Ya, ini tulis core DAO-nya katanya. Nah, di sini diulas, S-Price mengikuti misi protokol untuk mengabaikan hibah yang tidak membantu pengguna pada tahap awal pengembangan jaringan. Hibah mendukung pengembangan protokol, bahkan ketika mereka tidak sejalan dengan visi jangka panjang jaringan. Dengan S-Price ya, pengembang akan diberi penghargaan berdasarkan nilai aplikasi mereka bagi ekosistem core ya, atau ekosistem inti, memastikan manfaat maksimal bagi pengguna. Ya, pengguna itu kita. Ya, jadi para penambang core, semua yang mengadopsi daripada atau memiliki atau holder daripada koin core ini ya nanti mendapatkan manfaat daripada hasil ekosistem atau hasil daripada pengembang dalam ekosistemnya core ini. Pembangun yang menerima S-Price akan ditantang untuk mencapai pencapaian yang menyelesaikan tujuan. Selain itu, katanya ya, jadi ditantang untuk menyelesaikan tujuan. Jadi dari core ini tujuannya apa? Nanti diberitahu kepada setiap pengembang yang tergabung di core, itu dikasih tujuan core ini seperti apa, targetnya apa, nanti diberikan kepada setiap pengembang. Selain itu, tantangan akan bergantung pada waktu yang dipasangkan dengan inti atau dengan hadiah inti yang masuk akal. Core DAO akan mengumumkan tantangan harga core dan jadwal pembayaran. Jadi nanti kepada pengembang itu yang akan diberikan tantangan itu adalah yang pertama harga core. Nah, harga core di sini artinya targetnya core ini berapa sebenarnya, pengennya posisinya di mana. Nah, itu dibantu dengan adanya utilitas ya, adanya pengembang. Nah, ini karena memang core ini kan sekarang masih kalau saya melihat bahwa ini masih dalam masa IDO ya, dimana di sini ada mirip dengan ICO pre-sale ya di awal, tapi kalau core DAO tidak menggunakan pre-sale tapi menggunakannya setelah pasca mainnet ya, makanya price-nya ini kan diawali dari rendah dulu ya, seperti itu. Tapi ke depan sudah terlihat jelas akan up gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, amin. Oke. Jadi yang pertama itu tantangannya adalah untuk harga core. Yang kedua adalah untuk jadwal pembayaran. Misalkan harga core sekian. Oke, misi sudah selesai, udah nyampe sini segala macam. Jadwal pembayarannya mungkin setiap bulan sekian atau setiap per 3 bulan atau berapalah untuk para pengembang ya, dalam bentuk S-Price nanti. S-Price berjanji untuk memberi penghargaan kepada pembangun atas upaya mereka untuk menyumbangkan nilai sebenarnya bagi ekosistem core DAO ya. Inisiatif ini akan menguntungkan pengembang. Ya, jadi di sini kan jelas memang core DAO supaya menarik minat pengembang ya, menarik minat para developer ini, membuat satu sistem, yaitu sistem di sini menciptakan namanya token S-Price ya. S-Price ini ditujukan untuk para pengembang. Inisiatif ini akan menguntungkan pengembang, pengguna dan seluruh komunitas inti dengan memberi penghargaan kepada pembuat berdasarkan nilai yang mereka tambahkan ke ekosistem pengguna. Dapat memperoleh akses ke dApps berharga di jaringan katanya ya. Secara keseluruhan, S-Price akan memposisikan jaringan untuk menjadi pemain top dalam industri blockchain ya. Jadi di sini artinya jelas ya, untuk S-Price ini bukan airdrop free seperti core, seperti token yang lain yang dibuat sistem airdrop, bukan, tapi ini memang token yang dibuat khusus untuk tujuannya adalah para pengembang, utilitas untuk ekosistemnya core gitu ya. Oke, ini informasi saja ya bahwa apa itu S-Price dan fungsinya seperti itu ya, kurang lebih itu secara garis besar saja. Kemudian info selanjutnya adalah ini ada core datang ke ETH Denver katanya, di mana Denver ini kan di sini dijelaskan ETH Denver itu adalah salah satu festival Ethereum terbesar dan terlama di dunia, dikemas dengan proyek-proyek inovatif, pengumuman penting, pengembangan papan atas, dan audiens yang antusias di seluruh dunia. ETH Denver adalah peluang unik bagi proyek kripto untuk membuat kehadiran mereka diketahui.
Nah, kehadiran mereka diketahui itu artinya para pengembang kripto ini atau project-project kripto baru ini diketahui kehadirannya di dunia ini. Ya, mata uang baru, ya mata uang kripto ini ada yang baru lagi, yang baru lagi. Nah, ketika mereka bergabung di Denver acaranya ETH yang sudah lama ada, katanya itu akan membantu mempublikasikan, ya memperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ada token atau koin baru. Nah, ini peluangnya bagi pembuat mata uang kripto baru seperti itu ya. Jadi ini lebih mempercepat ya pengenalan kepada masyarakat. Oke. Kemudian kita lanjut, menarik ya, pembuat blockchain terbaik dan memupuk kemitraan yang substansial tahun ini. Core akan disorot tahun ini. Core akan disorot di ETH Denver karena kontributor core dari seluruh dunia hadir untuk terlibat dengan anggota komunitas. Jadi para kontributor core ini kumpul semua ya di ETH Denver ini. Dari negara mana, dari negara kontributor itu kan banyak, campur ya, bukan hanya dari satu negara, dari beberapa negara itu kumpul di ETH Denver ya, yang terlibat dengan anggota komunitas tuh, baik itu di Denver itu kan banyak ya komunitas-komunitas yang lain, anggota-anggota yang lain ya, pengembang dan penganut kripto yang lain tentunya ya. Nah, ini tambahan aja informasi bahwa CoreDAO berkumpul di sana untuk apa? Untuk lebih mempublish lagi, tujuannya mungkin ya, untuk mempublish lagi, untuk lebih memperluas lagi jangkauan daripada utilitas yang dibutuhkan untuk menopang dan membangun ekosistemnya Core. Gitu tujuannya ya. Ya oke, it's good. Kemudian ini informasi selanjutnya teman-teman. Ini untuk Core ID ya. Nah, teman-teman jika melihat Core ID ada di Twitternya, kemudian ada websitenya dan sebagainya. Nah, ini perlu dipahami ya. Core ID ini adalah sebuah platform penawaran domain, di mana domain itu seperti .com, .when, .true, .xyz, kemudian .co.id misalkan. Nah, ini Core ID. Nah, gitu. Cuman di sini saya nggak tahu di Core ID ini ada token atau tidak, dia membuat token atau tidak. Tapi yang pasti di sini dia juga membuka nah di sini di akun resminya, excited to announce that IDO is coming. Ya, sangat antusias sekali katanya untuk mengumumkan bahwa IDO sudah datang ya, sudah hadir. Are you ready to party? Apakah Anda siap untuk berpesta? Jadi di sini 30 IDO waitlist. Waitlistnya ada 30 domain ya, 30 domain, di mana di sini IDO artinya IDO whitelist untuk Core ID ini misalkan satu domain di harga $1.000, tetapi ketika adanya IDO ini kemungkinan bisa $500. Contoh seperti itu ya. Di sini disediakan hanya 30 dulu. 30 whitelist daripada Core ID. Nah, jadi kalau teman-teman pengembang sudah pasti kalau misalkan memang dia ingin ada di jaringan Core, kemudian membuat website platform ya, kemudian domainnya juga tidak mau di luaran tapi ingin sama-sama di Core juga, ya ini ya tempatnya di Core ID ini gitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini teman-teman, sementara ya, ini sementara ekosistem yang sudah ada ya. Yang pertama teman-teman bisa lihat ini OpenX Protocol, AI Core, kemudian Layer 0, Switchboard ya, REST Protocol, Shadow Swap. Nah, untuk DeFi-nya, tapi tadi yang pertama untuk infrastruktur yang pertama ya. Kemudian yang kedua untuk DeFi, desentralisasi finance. Di situ ada Shadow Swap, LFG Swap, kemudian Ice Cream Swap, Flame Finance ya, Arcel Swap, Corebook, Hobo Finance, Lunagens ya, Lunagens yang dari Malaysia, yang Ferret, kemudian Core ID, Moondog, Midas, Crash Protocol, Core Warrior ya. Kemudian itu untuk NFT-nya. Kemudian untuk meme-nya ada Core Dog, Core Tiger, Core Inu, dan Core Ship. Ya, ada 4 situ ya. Kemudian walletnya. Nah, walletnya dia ada OKX, Trust Wallet, MetaMask, dan Element. Nah, ini mungkin dimasukkan kepada ekosistem, mungkin bisa dikatakan ini ekosistem internal mungkin ya. Karena memang ini dipisah seperti ini. Artinya dipisah gini. Wallet itu kan OKX itu kan exchanger
ya, artinya di sini central exchanger ya. Kalau OKX ini kan hitungannya golongannya central exchanger ya. Kalau untuk desentralisasi exchanger artinya untuk non custodial wallet, sorry. Kalau itu kan custodial wallet yang berpusat ya, tetapi kalau yang tidak berpusat non custodial wallet itu ada Trust Wallet, MetaMask, dan elemen. Kita tinggal menunggu ya, apakah seperti apa dan bagaimana kita nanti tunggu aja. Tapi ini kemungkinan bisa dijadikan, mungkin ini dijadikan ekosistem atau utilitasnya internal daripada CoreDAO ekosistem gitu ya. Whatever, yang penting berjalan lancar, semua memang saling dukung, saling membantu. Kita tetap optimis Core akan terus merangkak ya, naik, dan beberapa utilitas juga. Dan satu lagi yang mungkin video Core setelah ini saya akan coba bahas untuk platform ini teman-teman, platform jasa ya, karena saya menarik kalau untuk bidang di luar daripada finance ya. Kalau finance itu kan hanya bergelut di market bursa yang prinsipnya hanya pertukaran dan penjualan mata uang saja. Tetapi kalau untuk utilitas di luar itu ya, yang bisa bermanfaat ke masyarakat lebih luas lagi, ini baru masuk satu, yaitu tentang jasa ya, pencari dan pemberi pekerjaan. Nah, di situ ada. Nanti next video saya akan coba dikhususkan untuk itu ya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.